Racikan Berita 1. Ya, kita sambut Adi M. Masardi. M-nya yang jelas bukan Markus ya. Oh, Mulyadi. Kalau Markus itu maklar kasus, itu cukup Zarub Rikar. Ini Mas Adi. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, kita ada di forum ini, forum yang mempertanyakan ada apa dengan Prabowo. Saya menjawabnya tidak ada apa-apa. Prabowo baik-baik saja. Dia orang yang sejak tahun 90-an bercita-cita menjadi presiden, dan sekarang sudah jadi presiden, pasti tidak mau dia hanya menjadi sekedar boneka. Karena seburuk-buruknya boneka adalah boneka presiden. Kalau presiden boneka masih oke, tapi kalau bonekanya presiden itu udah paling buruk. Saya percaya kepada satu orang di Republik ini, yaitu Gus Dur. Kata Gus Dur, Prabowo ini pemimpin yang paling ikhlas. Pemimpin yang paling ikhlas, dan saya mempercayai itu. Kemudian saya melihat track recordnya. Contoh misalnya ketika Orde Baru runtuh, soal kasus pelanggaran HAM terhadap aktivis itu kan bukan hanya Prabowo yang melakukan, tapi banyak orang, tentara-tentara, jenderal-jenderal, tetapi Prabowo yang menyiapkan dirinya menjadi tumbal bagi rezim Orde Baru, dan dia tidak ada masalah. Dia ikhlas untuk bangsanya, untuk korpsnya, sehingga dia menyediakan diri menjadi tumbal, dan keikhlasan itu akhirnya dibayar dengan menjadi presiden. Yang pada tahun 2019 saya yang pertama kali yang mengatakan bahwa Gus Dur pernah berkata bahwa Prabowo itu akan menjadi presiden kalau sudah tua. Waktu 2019 itu dia sudah tua. Nah, kemudian ketika 2024 saya mendukung Anies, saya kan harus meralat itu. Tapi kan itu saya yang menyatakan bahwa Prabowo nanti kalau sudah tua jadi presiden. Jadi saya tidak mungkin meralat itu. Tidak mungkin meralat apa yang dinyatakan oleh Gus Dur. Sehingga dan faktanya memang omongan Gus Dur lebih kuat. Akhirnya di masa tuanya Prabowo menjadi presiden. Kemudian apa yang sudah terjadi sekarang ini memang masih dalam masa transisi, karena kekuasaan yang digenggam oleh Joko Widodo selama 10 tahun ini akarnya masih sangat kuat. Jadi itu sebabnya saya melihat kalau dia masih ancang-ancang, masih meraba-raba, ini masih bisa dimaklumi. Tetapi saya yakin tekadnya untuk tetap ikhlas untuk bangsanya tetap akan dipegang teguh oleh Prabowo. Persoalan paling berat yang dihadapi oleh Prabowo hari ini dalam kekuasaannya, tahu saudara-saudara apa kira-kira yang paling berat yang dihadapi oleh Prabowo? Bukan soal utang, bukan soal kerusakan-kerusakan, tetapi bagaimana sekarang ini Prabowo harus menyatukan kembali dua hal yang dipecah belah, yang diadu domba oleh Jokowi selama 10 tahun, yaitu kata dan perbuatan. Kata dan perbuatan itu sudah diterenggangkan selama 10 tahun oleh Joko Widodo, dan ini kan harus disatukan kembali kata dan perbuatan ini. Inilah persoalan yang paling berat yang harus dihadapi Prabowo, dan itu di hari pertama dia harus menghadapi ini ketika dia menyatakan akan memburu koruptor sampai ke Antartika. Orang lalu bertanya, ini benar enggak? Ini karena masih terngiang di dalam pikiran kita semua bahwa kata dan perbuatan itu sudah jauh. Nah, ini yang paling berat dihadapi oleh Prabowo. Tapi saya menafsirkannya gini, saudara-saudara sekalian, ada koruptor di Antartika. Maksud Prabowo itu adalah ada koruptor di antara kita. Di dalam kabinet, dia tahu itu. Itu sebabnya kalau kita lihat langkah dia menempatkan Menkom Info yang sekarang Komdigi, yaitu Mutia Hafidz.
Mutia Hafid ini bukan perempuan kaleng-kaleng, bukan wartawan kaleng-kaleng. Saya bilangnya ini Iron Lady. Dia jurnalis dulu di Metro TV, meliput bencana tsunami. Kemudian dia dikirim ke medan perang Irak, dan dia kemudian diculik bersama kameraman. Waktu itu semua orang tidak tahu siapa yang menculik Mutia Hafid. Bahkan kepala BIN Samsir Siregar juga nggak paham itu, nggak tahu ini siapa yang menculik, karena itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu tidak bisa mengumumkan apa yang terjadi kepada kedua warga negara Indonesia, 2 wartawan, 2 jurnalis Metro TV yang di Irak diculik itu. Kemudian Samsir Siregar datang ke Ciganjur, waktu itu Gus Dur masih ada, minta tolong kepada Gus Dur untuk membuka, menjelaskan, dan juga minta bantuan untuk pembebasannya. Kemudian karena saya tahu ini bos saya Gus Dur, dan Gus Dur mungkin waktu itu ada kesibukan yang lain, maka saya take over itu. Saya take over pernyataan atau permintaan Samsir Siregar kepala BIN itu. Kemudian saya koordinasi dengan teman di Qatar, Wahid Maktub, waktu itu Dubes Qatar. Saya sampaikan ke Wahid waktu itu, Hid, ini kepala BIN minta tolong sama bos kita harus menyelamatkan nama bos kita, bahwa kita harus bekerja, kita kerjakan. Kemudian setelah selesai saya telepon, dia operasi, dan kebetulan di Qatar itu pusat intelijen Timur Tengah itu semua ada di Qatar, sehingga dalam waktu setengah jam Wahid sudah bisa melaporkan siapa yang menculik Mutia Hafid dan kameramannya. Waktu itu kalangan militan Sunni, kalangan bersenjata pro Saddam. Kemudian ada negosiasi, Wahid minta untuk segera dibebaskan, dan sekitar 1 minggu lah itu penangkapan itu, penculikan itu. Kemudian menjelang dibebaskan, Wahid telepon saya bahwa Mutia Hafid sekitar setengah jam lagi akan dibebaskan, nanti akan disiarkan secara internasional. Setelah dapat telepon dari Wahid di Qatar, saya telepon teman-teman di Metro TV, dan teman Metro TV bilang, Allahu Akbar, hidup Gus Dur. Nah, jadi waktu itu kita punya andil juga membantu pembebasan Mutia Hafid. Tapi orang ini perempuan Iron Lady, kenapa sama Prabowo ditaruh di Komdigi? Karena Prabowo pasti tahu di situ sumber pengolahan judi online, dan Mutia Hafid masuk ke situ, langsung besoknya dibongkar itu sarang judi online di kementerian yang sebelumnya di bawah Joko Widodo, dan bekas menterinya Budi Ari sudah pindah, tetapi saya yakin bahwa ini pasti akan dikejar. Mutia Hafid akan mengejar sampai ke sana, karena itu ketika polisi menggerebek sekitar belasan karyawan, beberapa diantaranya dari kementerian situ di Bekasi. Kemudian dia lapor kepada Prabowo, bukan minta bantuan perlindungan, tetapi minta izin, boleh nggak saya teruskan ini? Dan Prabowo saya yakin ngasih sinyal, lanjutkan. Nah, dari sinilah kita bisa lihat indikator ada apa dengan Prabowo, mau kemana Prabowo. Kalau ini berlanjut kepada bekas menterinya, berarti presidennya Mutia Hafid itu adalah Prabowo Subianto. Kalau mentok di situ aja, berarti presidennya Mutia Hafid itu presiden yang lama. Inilah yang kata SBY dulu, kalau ada 2 matahari kembar, berbahaya bagi bangsa ini. Jadi saya yakin Prabowo punya komitmen yang jelas, jadi akan mengejar para koruptor di antara kita. Sekali lagi, bukan di antara 3, di antara kita, koruptor akan ditangkap oleh Prabowo. Nah, jadi saya melihat bahwa Prabowo itu bukan hanya orang pemimpin yang ikhlas, tapi kalau dilihat track recordnya, dia ini mualaf demokrasi. Prabowo Subianto latar belakangnya militer, kemudian masuk ke ranah demokrasi, menjadi mualaf demokrasi dan mendirikan partai.
dan langkah-langkah di partainya juga lumayan demokratis, bahwa kalau kemudian dia tetap menjadi pemimpin itu karena memang sulit sekarang ini di Republik ini mencari kandidat pengganti pemimpin partai politik. Kalau kita lihat partai-partai politik yang pergantian kekuasaannya cepat, langsung begitu diganti ketua umumnya langsung menjual partainya. Nah, kelihatannya Prabowo ingin agar partainya itu tetap berada dalam kendalinya, karena itu dia harus memimpinnya. Dan jangan salah, biasanya lazimnya pengalaman kita, mu'alaf itu lebih taat kepada syariat, bahkan sunnah-sunnah pun biasanya dilakukan. Nah, Prabowo dalam hal demokrasi ini saya melihat bahwa dia sangat demokratis, mendengar suara terbanyak. Nah, kalau sekarang ada tuntutan bahwa penguasa sebelumnya harus diadili, ini kan tidak terdengar, banyak diseriakan oleh banyak orang. Apakah ini hanya kehendak Refli Harun dan kawan-kawan saja, pas seluruh rakyat Indonesia? Kalau seluruh rakyat Indonesia yang meminta, saya jamin itu akan dilaksanakan. Jadi inilah hebatnya kalau mualaf demokrasi menjadi pemimpin sudah begitu. Gus Dur juga mengatakan bahwa ini pemimpin yang ikhlas. Jadi saya melihat sepak terjang langkah yang dilakukan oleh Prabowo memang menyakitkan buat kita, karena dia beberapa bulan harus mengentertain permintaan presiden sebelumnya. Padahal kita tahu selama 10 tahun Joko Widodo itu menyita waktu kita, merampok waktu kita, merampok uang kita, dan kemudian ditambah lagi untuk kesenangannya oleh pemerintahan baru selama beberapa bulan. Saya mengingatkan kepada teman-teman di pemerintahan bahwa ini harus dipercepat, masa peralihan ini harus segera dipercepat agar langkah-langkah atau kampanye-kampanye yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo segera dilaksanakan. Jadi kalau terlalu lama mengentertain penguasa lama, ini akan lebih menyakitkan kepada rakyat, dan saya yakin Prabowo paham ini. Nah, sebagai penutup saya ada 2 puisi. Satu puisi itu saya dedikasikan untuk sahabat saya Didu, yang terus berjuang melawan pengembang yang durhaka, tapi belum dibantu oleh penguasa. Jadi sajak untuk menyemangati saya Didu dan kawan-kawan yang melawan pengembang, saya buatkan satu puisi. Jangan bilang ini negeri para pengembang. Jangan bilang ini negeri para pengembang, karena sesungguhnya mereka tak pernah ikut berjuang di medan perang kemerdekaan yang penuh luka, mengusir penjajah penindas rakyat yang durhaka. Kalau kini mereka tampak seolah perkasa, itu karena mereka nebar uang pada penguasa. Uang mereka memang bergudang-gudang, tapi semua itu sebenarnya dari hasil ngemplang. Oh, hai para pengembang yang durhaka, berhentilah berbuat suka-suka. Kencing di balik kota, berak di istana merdeka, bikin pusat kekuasaan jadi bau dan tidak peka. Memang telunjuk mereka bisa nuding hidung penguasa, atau menaruh boneka di panggung demokrasi, lalu mereka gunakan nindas rakyat yang putus asa, sehingga segala demonstrasi terasa menjadi basi. Tapi jangan bilang ini negeri para pengembang, karena di daratan mereka menimbulkan kerusakan, di lautan nebar ranjau menjauhkan nelayan dari sarang ikan. Siapa melawan dengan mudah mereka tendang. Kini kita hanya perlu menyatukan langkah dan sudut pandang untuk menentukan apakah mereka penguasa atau pecundang. Dan satu lagi sebagai penutup, ada puisi, judulnya itu Pengantar Pergantian Kekuasaan.
pengantar pergantian sajak, pengantar pergantian kekuasaan. Sebelum ayam berkokok dan langit timur madi cahaya jingga, aku dengar suara itu, gubrak. Kekuasaan yang dibangun dari puing-puing kebohongan, yang tiang-tiangnya kerompos di mangsa sayap-sayap rayap-rayap yang korup, tumbang. Maka setelah azan subuh, tak ada lagi yang gaduh. Mereka kian percaya akan apa kata ulama. Doa orang tertindas, ya, doa orang-orang yang ditindas akan mengguncang aras, dikabulkan Tuhan dengan lekas. Sebab apalah artinya kemerdekaan tanpa kedaulatan? Apalah artinya pemerintahan tanpa kepercayaan? Apalah artinya jabatan tanpa kehormatan? Apalah artinya kekuasaan jika bukan untuk menyejahterakan? Jika setiap kata hanya dusta, jika kepada setiap ikrar dia ingkar, jika kepada amanat dia khianat, cukup sudah masa susah. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu bukan yang ada di dalam pikiran rakyatnya, sehingga dalam berbagai survei elektabilitasnya selalu nangkring di baris paling atas, padahal itu hanya di atas kertas. Sesungguhnya pemimpin yang baik itu yang rakyat ada di dalam hati dan pikirannya, sehingga setiap nafas dan desah rakyatnya mendorong setiap langkah kebijakannya. Sebab kebijakan seorang pemimpin adalah cermin kebajikannya. Sungguh persoalan rakyat itu nyata, sedangkan elektabilitas itu semua semu dan menipu. Elektabilitas tak pernah bikin masalah tuntas. Maka carilah pemimpin yang berintegritas, yang punya kapasitas. Cukup sudah masa susah, sudah cukup masa susah. Tak ada lagi tempat bagi para tiran. Selamat jalan para tiran, selamat datang keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.